Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baik. Kami akan menjelaskan tentang apa arti dari reboisasi. Oke, mungkin dari kalian sudah banyak yang mengerti apa arti dari reboisasi itu. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan apa arti dari reboisasi. Kemudian, mengapa reboisasi harus dilakukan. Lalu, langkah-langkah reboisasi. Dan fungsi dan manfaat reboisasi itu. Baik, menurut KB, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang, tandus ataupun gundul, atau disebut juga penghutanan kembali. PP nomor 35 tahun 2002 menjelaskan bahwa reboisasi merupakan kegiatan menanam pohon pada kawasan hutan yang telah rusak atau kawasan kosong yang biasanya berisi alang-alang dan semak belukar agar fungsi lahan tersebut dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Lalu kami dapat menyimpulkan bahwa reboisasi merupakan kegiatan menanam pohon untuk memulihkan kembali serta meningkatkan produktivitas hutan yang memiliki kondisi rusak atau kawasan yang masih berupa lahan kosong, memulihkan fungsi hutan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Baik, kalian sudah mengerti apa arti dari reboisasi tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut University of Maryland serta World Research Institute, sejak tahun 2002 hingga saat ini, hutan primer daerah tropis seluruh dunia mengalami penyusutan hingga 60 juta hektar. Luas ini sama halnya dengan 1,3 kalinya Pulau Sumatera. Sangatlah luas, bukan? Teman-teman dapat melihat tabel berikut yang bersumber dari World Research Institute, di mana data tersebut dari 2001 hingga 2019, di mana penyusutan hutan di seluruh dunia terus mengalami kenaikan, baik hutan tropis maupun hutan di luar tropis. Hilangnya tutupan pohon atau tree cover loss secara global yang meliputi hutan primer, hutan sekunder, dan pemanenan siklus hutan tanaman naik dari rata-rata 17,1 juta hektar per tahun di tahun 2000 menjadi 23,1 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini mencerminkan deforestasi di hutan alam dan di dalam area perkebunan yang luas, sebagian besar di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Selanjutnya, ini adalah tabel hilangnya hutan di negara tropis di seluruh dunia pada tahun 2001 hingga 2019. Hutan tropis adalah salah satu ekosistem terestrial yang paling padat karbon dan kaya marga satwa di dunia. Karena itu, para ilmuwan yang melihat kehancuran mereka sebagai kerusakan yang tidak proporsional. Dalam beberapa tahun, emisi dari kerusakan dan degradasi hutan tropis dapat melebihi emisi gabungan dari seluruh sektor transportasi. Dapat dilihat, hilangnya hutan tropis yang terbesar adalah dari 3 negara. Yang pertama yaitu Brazil dengan 24,5 juta hektar yang hilang. Yang kedua, negara kita tercinta, Indonesia dengan 9,5 juta hektar. Dan yang ketiga adalah Republik Demokratik Kongo dengan 4,8 juta hektar. Berikut ini adalah data yang lagi-lagi bersumber dari World Research Institute, yaitu data hilangnya hutan di tingkat daerah untuk negara tropis pada tahun 2001 hingga 2019. Dapat kita lihat berdasarkan persentase di antara negara bagian ataupun provinsi di dunia yang lebih dari 35.000 hektar tutupan pohon pada tahun 2010, tidak ada wilayah yang kehilangannya lebih banyak daripada Riau. Ya, kita tahu Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia di mana sebagian besar wilayahnya adalah hutan hujan serta hutan gambut. Namun, kini hutan-hutan tersebut telah dikonversi menjadi perkebunan kayu akasia serta perkebunan sawit selama 20 tahun terakhir. 5 provinsi lainnya berasal dari Kamboja telah kehilangan dari 10% hutan primernya. Baik, kita lanjut lagi. Hutan Indonesia sangat luas, bukan? Ya, kita tahu itu.
Bahkan, hutan di Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Sama halnya seperti hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Papua. Berdasar data yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015, Indonesia memiliki hutan seluas 128 juta hektar. Namun, pada tahun 2017, luas hutan Indonesia hanya mencapai 125 juta hektar saja. Dalam waktu 2 tahun, Indonesia sudah kehilangan 3 juta hektar hutannya. Miris bukan? Ya, itulah yang kita hadapi saat ini. Akhir-akhir ini, banyak kita jumpai penebangan hutan masih marak terjadi. Seperti yang terjadi di Banten, Riau, Aceh, Sumedang, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hal tersebut berdampak bagi manusia maupun flora dan fauna dan ekosistem di sekitarnya. Namun ini semua belum terlambat. Dengan adanya reboisasi, ini merupakan suatu cara untuk memperbaiki hal tersebut. Baik, dan ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, sasaran reboisasi. Maksud dari sasaran reboisasi yaitu dalam proses kegiatan reboisasi, kita harus memilih di mana reboisasi akan dilakukan, baik di hutan lindung ataupun di hutan produksi. Yang kedua, jenis tanaman yang dipilih. Maksud dari jenis tanaman yang dipilih, dalam proses reboisasi, pemilihan tanaman sangatlah berpengaruh. Seperti contoh, untuk hutan lindung, tanaman yang dipilih harus berdaun panjang, perakarannya dalam, evaporasinya rendah, serta tanaman dengan penghasil kayu, getah, kulit, atau buah. Untuk hutan produksi, harus dipilih tanaman dengan pertumbuhan yang cepat, nilai komersialnya tinggi, mudah pengadaan benih dan bibitnya berkualitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ketiga, penyiapan kelembagaan. Untuk penyiapan kelembagaan, kegiatan ini meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, bibit, dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman. Keempat, penyiapan sarana dan prasarana. Dalam proses reboisasi, penyiapan sarana prasarana itu mencukupi peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta hal-hal yang diperlukan untuk menunjang proses reboisasi, seperti GPS, kompas, gubuk kerja, papan nama, patok, dan lain-lain. Kelima, penyiapan area. Untuk penyiapan area dibagi 3 aspek. Yang pertama, pembagian blok atau petak. Yang kedua, pembuatan jalan pemeriksaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan penanaman dalam area yang sudah disiapkan. Keenam, pelaksanaan penanaman. Dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, pembersihan lahan. Yang kedua, pembuatan atau pengadaan dan pemancangan patok batas. Yang ketiga, pembuatan jalur tanaman. Yang keempat, pembuatan dan pemasangan ajir. Yang kelima, pembuatan lubang tanaman. Yang keenam, distribusi bibit ke lubang tanaman. Yang ketujuh, proses penanaman dilakukan. Yang kedelapan, pemupukan. Yang kesembilan, pembuatan gubuk kerja. Yang kesepuluh, pembuatan papan nama. Serta yang terakhir yaitu pemeliharaan tahunan yang berjalan, yaitu meliputi penyiangan, pendangiran, dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman adalah kurang lebih 10% dari jumlah yang ditanam. Yang ketujuh, pemeliharaan pertama. Proses pemeliharaan pertama yang dilaksanakan pada tahun kedua setelah reboisasi dilakukan dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran, serta pemberantasan hama. Jumlah bibit untuk penyulaman pada pemeliharaan pertama sebanyak 20% dari jumlah yang ditanam semula. Pemeliharaan pertama
dapat dilakukan apabila persentase tumbuh tanaman pada tahun tersebut minimal 70%. Yang kedelapan, pemeliharaan kedua. Pada proses pemeliharaan kedua dilaksanakan pada tahun ketiga dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama atau penyakit. Pemeliharaan 2 dapat dilakukan apabila persentase tumbuh tanaman setelah pemeliharaan 1 minimal 90%. Yang kesembilan, pemeliharaan lanjutan. Untuk proses pemeliharaan lanjutan, untuk jenis-jenis tanaman tertentu, pemeliharaannya dapat dilanjutkan sampai dengan tahun kelima sepanjang dana memungkinkan. Yang kesepuluh, perlindungan dan pengamatan. Dalam perlindungan dan pengamanan tanaman meliputi kegiatan pemberantasan hama serta pencegahan dari bahaya kebakaran. Pencegahan bahaya kebakaran hutan pada musim kemarau dengan cara pembuatan papan peringatan bahaya kebakaran, patroli rutin, dan membuat menara pengawas api. Dan yang ke-11, hasil kegiatan. Proses terakhir adalah hasil kegiatan, di mana terwujudnya tanaman reboisasi pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi pada lokasi atau area yang telah sesuai dengan harapan. Hasil kegiatan setelah pemeliharaan 2 diserahkan kepada kepala instansi Satker pelaksana dan selanjutnya diserah terimakan kepada bupati atau wali kota atau gubernur, atau diserahkan kepada Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk proses lebih lanjut. Oke, tadi kita telah melalui tahapan-tahapan dalam reboisasi. Setelah kita melakukan reboisasi, apa manfaat yang kita dapat dari reboisasi tersebut? Oke, dalam slide ini kita akan membahas tentang manfaat dan fungsi reboisasi. Oke, manfaat yang pertama adalah secara hidrologis. Yang kedua, secara orologis. Yang ketiga, secara ekologis. Yang keempat, secara klimatologis. Yang kelima, secara protektif. Dan yang keenam, secara higienis. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Fungsi dan manfaat reboisasi secara hidrologis. Dari fungsi dan manfaat secara hidrologis, pohon yang kembali ditanam dalam kegiatan reboisasi dapat menyerap dan menyimpan air. Dengan demikian, melakukan kegiatan penanaman kembali dapat mengakibatkan semakin banyak air yang tersimpan di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Selanjutnya, fungsi dan manfaat secara orologis. Dari fungsi dan manfaat secara orologis, kegiatan penanaman kembali hutan dapat mengembalikan fungsi hutan secara orologis, di mana hutan berfungsi sebagai penyaring air yang menyerap ke dalam tanah serta dapat menghambat derasnya laju aliran permukaan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat secara ekologis. Dari fungsi dan manfaat secara ekologis, kegiatan penanaman kembali hutan dapat mengembalikan keseimbangan alam, di mana hutan hasil reboisasi akan merestorasi keanekaragaman hayati yang akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang juga selaras. Berkembangnya tingkat keanekaragaman hayati ini adalah bentuk surplus dari reboisasi secara berkelanjutan. Lambat laun, keseimbangan ekosistem akan terbentuk, dan akibatnya akan muncul spesies-spesies baru yang akan menambah biodiversitas hayati suatu hutan. Fungsi dan manfaat secara klimatologis. Dari fungsi dan manfaat secara klimatologis, reboisasi dapat meningkatkan penyerapan karbon di atmosfer, di mana karbon akan diserap tanaman untuk melakukan fotosintesis. Manfaat ini ialah yang akan meningkatkan kualitas udara dan mencegah dampak pemanasan global. Lalu, fungsi dan manfaat secara protektif. Dari fungsi dan manfaat secara protektif,
pohon yang ditanam akan dapat melindungi makhluk hidup dari angin kencang, terik matahari, menahan debu, dan gusaran air. Dengan adanya pohon, ketika hujan terjadi, air tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan akan jatuh ke tajuk pohon dan turun secara berlahan. Hal inilah yang dapat mengurangi erosi yang diakibatkan oleh erosi percik, terlebih pada lahan kritis. Erosi pada lahan kritis dapat mengakibatkan tanah menjadi longsor dan kehilangan keseimbangan. Akar tanaman yang kuat dan menjalar akan menahan tanah agar tidak longsor akibat erosi tersebut. Selanjutnya, fungsi dan manfaat secara higienis. Dari fungsi dan manfaat secara higienis, pohon yang tumbuh dapat mengeluarkan oksigen sekaligus menyerap karbon dioksida. Selain itu, racun-racun yang ada di udara juga tersaling oleh pohon. Akar-akar pohon juga menyaring air yang ada di dalam tanah sehingga udara dan air juga lebih layak untuk dimanfaatkan kembali. Sudahkah Anda menanam pohon hari ini? Dengan kondisi bumi yang semakin hari semakin memprihatinkan, sepatutnya kita sebagai pelaku perubahan terkecil harus memperhatikan lingkungan sekitar. Karena sejatinya alam tidak membutuhkan kita. Namun, kitalah yang membutuhkan alam. Jadi, apa yang sudah kita berikan kepada alam? Sudah sepatutnya kita sebagai penikmat alam, maka kitalah yang akan menjaga alam dan merawatnya sebaik mungkin. Selamatkanlah tumbuhan untuk selamatkan dunia. Satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Bersih dan hijau adalah mimpi kita bersama. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmati keindahannya. Menanam satu pohon berarti menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyaksikan video ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan komen. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.